Kita mulai saja ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10 untuk Sosiologi Komunikasi. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai gender dalam pemberitaan media gitu kaitannya gitu ya. Khususnya mengenai pemberitaan dari sisi wanita gitu ya. Nah, teman-teman saya juga mengingatkan sebagai bagian dari aktivitas perkuliahan, teman-teman jangan lupa untuk mendownload materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugas dan presensi di e-learning IBM. Baik teman-teman semua, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen ya. Sudah terlihat teman-teman share screen dari saya? Sudah? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya baik, alhamdulillah. Sebentar ya. Ya teman-teman, kalau kita bicara tentang konteks dari pemberitaan media tentang gender, kita tidak bisa dilepaskan dari namanya GMPP. Nah, ini sebuah lembaga yang memonitoring tentang bagaimana gender di dalam media, gitu ya. Kemudian bagaimana kecenderungan gender terhadap berita, news, kemudian kategori news berdasarkan gender, pembawa acara berdasarkan gender, profesionalisme media, dan isi berita. Baik, yang pertama mengenai GMPP. Nah, sebenarnya kalau GMPP ini merupakan sebuah lembaga yang memonitoring gender di dalam pemberitaan media, khususnya wanita ya, yang merupakan studi terbesar dan terlama dalam dunia media. Nah, ini yang saya tahu ini memang dari tahun 95 sampai 2015. Jadi hampir 20 tahun penelitian tentang bagaimana keberadaan perempuan di laki-laki berbanding dengan laki-laki di dalam media, efek gendernya, kemudian pandangan segala macam. Dan ini penelitian ini melibatkan banyak masyarakat ya, ada warga masyarakat, ormas, kemudian mahasiswa sampai praktisi media gitu ya. Nah, penelitian ini dilakukan dari 2005 sampai 2015 melibatkan soalnya di 114 negara. Jadi banyak. Nah, apa saja kemudian yang dihasilkan? Oke, sebentar sebelum itu ke tujuannya ya. Memetakan representasi perempuan dalam penggambaran berita di media dunia, kemudian mengembangkan instrumen penilaian akar rumput, membangun solidaritas, menciptakan kesadaran media, dan mengembangkan keterampilan pemantauan media di tingkat internasional gitu ya. Nah, ini dalam pertama kali dicetuskan ini ya. Nah, ini ya, lihat nih. Dalam 20 tahun penelitian tentang gender dalam pemberitaan media, disebutkan bahwa 24% dari subjek media itu adalah perempuan, ya subjeknya, subjek berita, gitu. Artinya orang yang diwawancari atau siapa yang beritanya itu mengenai perempuan, selebihnya laki-laki. Nah, sudut pandang wanita jarang terdengar dalam topik yang mendominasi agenda berita. Maka dalam cerita yang menggambarkan perempuan dalam kekerasan berbasis gender, itu adalah suara laki-laki yang berlaku. Nah, teman-teman, memang ada beberapa kesimpulan mengapa akhirnya di dalam media suara tentang bagaimana perempuan itu agak kurang terwakilkan dalam media. Kenapa? Karena para pemilik modal di media, kemudian para praktisi media itu dikuasai oleh laki-laki. Hingga banyak sudut pandang dari media itu didominasi oleh pikiran laki-laki. Ini menurut penelitian ini ya, dari GMPP ini. Lihat nih, kalaupun ada wanita di dalam pemberitaan, itu lebih banyak dijadikan tampilan sebagai bintang, ya, atau orang biasa, bukan figur otoritas sebagai pembuat berita, kurang terwakili, atau profesor ahli segala macam gitu. Jadi selama tadi penelitian dari 1995 sampai 2015, bahwa pemberitaan wanita itu kalaupun ada kita bicara tentang masalah ekonomi, masalah politik segala macam, itu banyak didominasi oleh laki-laki. Perempuan itu jarang gitu ya. Itu kita bicara yang ini konteks ini ya, secara internasional gitu ya.
Karena kalau kita bicara konteks media sekarang gitu ya, mungkin agak banyak berkurang gitu ya dibanding yang penelitian ini gitu. Kenapa? Karena kalau lihat kondisi di Indonesia, ya mungkin kalau kita samaran seluruh internasional mungkin masih ada bias gender seperti ini dalam pemberitaan media gitu. Tapi kalau dalam konteks Indonesia itu kayaknya sudah mulai mengecil ya terjadi penurunan gender. Kenapa? Karena banyak di kita wanita sudah memegang banyak peranan gitu ya. Kita lihat saja bagaimana kemudian ketua DPR perempuan, dirut Pertamina perempuan gitu. Megawati juga sering jadi narasumber gitu. Artinya keterwakilan perempuan dalam pemberitaan media itu malah sering gitu. Ya, artinya bukan sebagai bintangnya lagi, tapi memang yang menguasai tentang segala hal gitu ya. Kalau kita lihat di media-media juga kayak gitu ya. Walaupun masih banyak memang laki-laki gitu. Dan nih kalau misalkan mengutip laporan tahun 2017 bahwa kurangnya keterwakilan perempuan dalam jurnalisme dan konten berita. Ini berarti kita bicara tentang para praktisi medianya. Ya, nanti akan dijelaskan lagi. Cuma saya ingin sedikit memberikan informasi adalah memang kalau praktisi media selama pengalaman saya dalam bekerja itu sebenarnya di perusahaan media itu tidak membeda-bedakan ya antara pekerja laki-laki dan perempuan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya direktur utama Trans TV, Trans 7 itu adalah perempuan gitu ya. Ibu Ani siapa gitu. Dulu pernah memimpin dirutnya siapa? TVRI juga pernah perempuan ya, coba tahu ada perempuan. Artinya sebenarnya tidak membeda-bedakan, lebih kepada keahliannya. Nah, dalam konteks praktisi media ini pengalaman saya selama menjadi wartawan, saya hampir jadi wartawan 18 tahun gitu ya. Ada dua hal yang berpengaruh gitu. Kenapa akhirnya banyak didominasi laki-laki? Pertama, ketika misalkan dalam pemberitaan kerja media gitu, memang banyak gitu ya yang pekerjaan yang cukup berat dilakukan oleh karena ini butuh misalnya medan perang atau apa gitu atau ke daerah-daerah yang konflik itu misalkan perlu laki-laki gitu. Jadi akhirnya itu gitu ya. Udah gitu ritme kerja wartawan itu cukup ini ya. Dulu saya istilah di kita tuh kerja wartawan itu 25 jam. 24 jam mencari berita, 1 jam untuk menulis berita gitu ya. Itu kayak begitu. Jadi gitu. Itu kenapa kenapa banyak perempuan mungkin akan berpikir ulang menjadi praktisi media. Walaupun ketika saya bekerja di Gramedia itu banyak juga perempuan-perempuan menjadi wartawan gitu pada awalnya ya. Nah, ini kita masalah yang kedua. Mereka memang akhirnya berprestasi. Saya punya banyak teman wanita yang kemudian menjadi wartawan yang cukup handal. Di lapangan jago, menulisnya jago, liputannya hebat gitu. Dia akan punya masalah, dia mulai bermasalah dengan dirinya ketika dia sudah menikah. Oke, saat sudah awal-awal menikah, menikah oke, masih smooth, masih bisa berprestasi segala macam. Punya anak kecil oke. Rata-rata begitu anak masih masuk usia SD, nah itu sudah mulai muncul ini ya. Muncul ini apa ya? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus mengejar karirnya atau sebagai ibu? Pada masa itu adalah anak-anak butuh peran ibu. Banyak akhirnya teman-teman saya ketika usia anaknya sudah menginjak SD, kelas 1, kelas 2 akhirnya mengundurkan diri jadi wartawan. Itu enggak 1, 2, tapi banyak. Kenapa? Rata-rata anaknya ingin ibunya itu menemani dia belajar. Rata-rata ingin si anak itu ingin ibunya mengantar dia ke sekolah seperti anak-anaknya yang lain gitu. Ada kecemburuan seperti yang didapat yang mungkin tidak didapat dari anak-anak lain gitu ya. Jadi ada gitu, akhirnya si ibunya itu mengalah. Banyak teman-teman saya akhirnya buka usaha wira swasta di rumah gitu. Tadi karena dia lebih mementingkan keluarga. Kalaupun ada misalkan yang akhirnya terus leading menjadi wartawan ya, ini walaupun nggak semua ya, tapi beberapa banyak yang akhirnya gini, biasanya mereka tidak punya anak atau perkawinan mereka itu nggak begitu baik lah kayak gitu ya. Jadi ya nikah hanya nikah sekedar nikah aja, tapi ya begitulah gitu ya. Tapi yang benar-benar jadi harmonis keluarga yang benar nyaman kan rata-rata kebanyakan, tidak semua memang, tapi sepengalaman saya banyak yang akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga demi menemani si anaknya.
Banyak beberapa di antara S2 loh, gitu, teman saya. Gitu. Itu akhirnya pilihan hidup. Gitu. Dia akhirnya berusaha dari rumah gitu ya, entah jadi penerjemah atau apa. Akhirnya walaupun dunia tulis menulis tidak ditinggalkan. Ya, itu contoh ya. Baik. Kecenderungan gender terhadap news kita lihat nih. Banyak profesi mengalami stereotip gender. Pemadam kebakaran untuk laki-laki, juru rawat perempuan. Nah, ini sebenarnya gender merupakan sifat elaborasi dari sosial dari sifat biologis gitu ya. Dimana yang laki-laki kayaknya harus yang serba keras gitu ya. Perempuan enggak gitu yang agak lembut. Nah, ini contohnya sampai tidak ada alasan biologis kenapa perempuan harus berlenggak-lenggak dan kenapa laki membusungkan dada. Gitu ya. Nah, ini kalau di media salah satu yang berimbang tuh SKY, Surat Kabar Harian Kupang ya. Ini Jawat itu ya. Nah, ini kita lihat dalam cenderung komunikasi. Jadi kalau kita bicara komunikasi tidak hanya kita bicara masalah media, tapi juga masalah komunikasi periklanan, advertising segala macam ya. Kita lihat nih. Ini menurut Renat Kasali ya dalam Proposal Pemasaran. Perempuan menjadi potensi pemasaran yang luar biasa. Potensi di situ. Ya. Sebagai target market, perempuan menciptakan begitu banyak produk dibanding laki-laki. Banyak kan kayak gitu ya. Produk kecantikan ya skincare segala macam. Wanita bisa beragam gitu. Banyak banget gitu ya. Itu dari perawatan wajah atau kulit gitu. Belum pakaian. Pakaian modelnya macam-macam, sepatu segala macam. Kalau laki-laki cenderung simpel, cenderung sederhana. Laki-laki paling kalau nggak pakai kemeja gitu, batik, atau misalkan pakai kaos, ya gitu aja. Nggak jauh-jauh dari itu gitu. Nggak bakal tuh baju laki-laki yang ada rumbe-rumbenya, ada renda-rendanya yang aneh gitu ya. Kan kayak gitu yang modelnya. Model laki-laki itu lebih simpel ketimbang wanita. Belum lagi makanan gitu ya, kayak gitu. Nah, tanpa disadari dengan begitu ya, perempuan dijadikan sebagai objek, ya, objek dari pemasaran. Jadi tidak hanya masalah produk ya, tapi juga dari majalah, tablet segala macam. Itu menggiring. Media membuat hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak diperlukan oleh perempuan dibuat seolah menjadi kebutuhan. Skincare misalnya, perawatan kulit untuk menjadi pemutih gitu kan sekarang banyak tuh ya krim-krim gitu, krim-krim pemutih untuk biar tampil lebih langsing. Stigma perempuan cantik di Indonesia apa coba? Tinggi, langsing, putih gitu ya, rambut tergurai gitu ya. Stigmanya kayak gitu. Hingga nggak heran gitu ya, produk krim pemutih itu menjadi satu hal yang laku di Indonesia. Padahal kalau di orang barat sana, justru mereka ingin kulit seperti kita, sawo matang gitu. Menurut mereka kulit kita tuh eksotis, tapi kita kebalikannya. Gitu. Saya pernah baca sebuah jurnal penelitian ya. Percaya nggak? Sehebat apapun teman-teman pakai krim pemutih segala macam, itu tidak akan bisa merubah pigmen teman-teman sendiri kulitnya. Karena itu sudah dasar alamiah begitu. Mungkin bisa aja sementara, tapi kemudian akan balik ke semula lagi. Gitu. Ya, jadi jangan mau ini media memang berperan besar untuk itu ya, membuat kita terpengaruh. Gitu. Nah ini contoh ya, label negatif untuk perempuan misalkan jelek gitu ya, hitam pendek segala macam. Tadi stigma perempuan cantik harus begitu. Nah ini kadang-kadang tidak rasional gitu. Cerita perempuan cantik dibaca putih dengan bagaimana produk kulit itu seperti tadi saya bilang tadi. Mengeluarkan uang sampai ratusan miliar, ratusan juta untuk mendapatkan label cantik gitu ya. Mungkin kalau di kita itu kayak di Korea ya. Korea itu pasti harus semua cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Harus operasi plastik. Kalau saya pernah dengar podcastnya siapa tuh yang artis Korea yang sekarang di Indonesia tuh orang Korea, saya lupa namanya. Dia bilang di Korea tuh harus tampil cantik dan nggak tampan, mereka harus operasi plastik. Kalau enggak mereka nggak akan mendapatkan pekerjaan. Gitu. Tapi kalau sudah terlihat cantik, tampan segala macam, mereka kan banyak peluang-peluang pekerjaan yang lebih besar. Katanya begitu. Ya, makanya nggak heran orang Korea yang kelihatan di TV itu kadang-kadang mukanya sama semua ya. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa membedakan. Oke, lanjut ya. Nah ini beberapa iklan menempatkan perempuan dalam
ordinasi laki-laki. Nah, ini. Nah, dalam iklan BCA misalkan ya. Mengendalikan bisnis Anda dengan tahapan Gold BCA. Kendalikan bisnis Anda dengan tahapan Gold BCA. Biasanya modelnya seorang laki-laki. Tapi kalau misalkan gambaran kartu debit, misalnya kartu Bank Mandiri gitu ya, merugikan perempuan sebagai ibu manajer, tahun sahabat, dan gue tertulis tarik tunai, bayar tagihan, belanja, transfer uang segala macam. Apa yang bisa kita lihat dari dua ini? Sama-sama produk perbankan. Yang satu menggambarkan mengenai bagaimana kita mengelola bisnis. Berarti berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dibuat, ya kan? Gitu. Laki-laki model iklannya. Tapi yang begitu sifatnya konsumeritis, konsumen ya menggunakan uang segala macam. Tadi kan tarik tunai, biar tagihan segala macam. Itu pasti iklannya perempuan. Jadi seolah-olah digambarkan di iklan secara mungkin nggak langsung teman-teman perhatikan ya. Orang yang konsumeritis menggunakan segala sesuatu adalah wanita. Tapi untuk keputusan-keputusan ada di tangan laki-laki, penggambaran media. Tanpa kita sadari, itu yang kemudian bertahun-tahun tertanam di kepala kita. Ya. Dan itu seperti itu masih terjadi. Masalah kecantikan juga kan kayak gitu. Kenapa harus misalnya bintang Lux gitu, iklan di bintang Lux itu harus perempuan yang cantik tadi ya. Nah, media merupakan salah satu instrumen untuk membentuk konstruksi gender di masyarakat. Apa yang kemudian berpengaruh di kita, di pola pikir kita itu tidak jauh dari media. Dalam hal ini adalah media massa ya. Gitu. TV, radio, media cetak, media online. Gitu. Lihat nih. Ini pada tahun 94 ya. Anggota PWI 8,6% wanita. Prianya 91,6%. Banyak ya gitu. Dari 4 ribuan laki-laki, 4.600, 400% adalah perempuan. Lihat. Tapi ini tahun 97. Gitu. Sekarang daerah sekarang saya lihat tuh sudah mulai bukannya berimbang. Tadi balik ke tadi masalahnya. Saya waktu ikut di pendidikan di Diklat ya, di Kompas Gramedia, itu kan sebelum kita masuk jadi benar-benar turun ke lapangan, kita ada diklatnya tuh sebulan di Kompas Gramedia. Itu teman sekelas saya hampir sama jumlah perempuan dan laki-lakinya seimbang. Gitu. Begitu mereka terjun di lapangan juga sama semua. Gitu. Tapi tadi saya bilang, ke depannya, lanjutnya itu yang kemudian akhirnya secara mental sekarang perempuan-perempuan pada berani kok. Berani kan Cipta Mutia Hafiz kan ya, wartawati dari Metro TV yang kemudian di perang Irak ya, kayak gitu. Terjebak di perang Irak gitu kan. Gitu. Sampai pernah ditawan gitu kan. Gitu. Nah, dan memang di kita pemberitaan memang kadang-kadang tadi dikaitkan dengan apa yang menjadi kesukaan gitu ya. Kalau wanita tuh biasanya nggak jauh-jauh dari liputan di medianya, di televisi misalkan, dari masak-masak, pengasuhan anak, masalah rumah tangga, selebriti segala macam. Gitu ya. Bahkan infotainment pun itu sebenarnya banyak ditujukan buat wanita. Gitu. Nggak tahu ya, apa karena sering gosip ya. Tapi kayak gitu. Yang heran adalah, ini saya perhatiin ya, acara masak-memasak, kan ditujukan buat ibu-ibu gitu kan. Tapi tahu nggak chefnya yang masak-masak? Cowok kan? Rudy Herudin, Chef Juna, siapa lagi tuh banyak tuh ya. Ya kan kayak gitu ya, lucu ya. Tapi saya pernah dengar dari teman sih. Memang katanya kalau masakan dari laki-laki itu biasanya lebih stabil ketimbang masakan dari wanita. Kenapa? Karena bisa wanita itu biasa. Kalau menurut dia ya, teman saya itu yang suka memperhatikan. Kalau wanita itu ada masa-masanya, ya mungkin ada masanya dia enak, tapi ada satu lagi ketika dia sedang bad mood, misalkan sedang datang bulan segala macam, itu bisa mempengaruhi rasa makanan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, membuat acara berdasarkan gender. Gitu ya. Ini antara membedakan antara woman talk dengan men talk. Percakapan perempuan laki-laki. Kalau perempuan, nah nih, karakternya gimana kalau dia berbicara? Ada ditanya dengan apologis, ada pembelaan, sebelumnya ya. Kemudian ada pernyataan tidak langsung, minta persetujuan, kualifikasi.
perintah yang sama menggunakan istilah color, jadi berwarna, tidak hitam putih, tidak straight gitu ya. Ini pada umumnya ya, beda-beda dengan Najwa Shihab. Najwa Shihab kan kalau bocor langsung kan gitu. Cenderung menghindari bahasa vulgar, artinya dia pakai bahasa yang sopan. Sedikit bicara banyak mendengarkan. Itu biasanya perempuan kayak gitu. Dia. Ini agak berbalik dengan laki-laki biasanya. Kalau laki-laki bukan pembelaan, justru malah menyerang. Karena pernyataan juga langsung, ini agak kebalikan. Ini menurut penelitian itu si Robin Lakoff itu ya. Nah, keramaian mengumpulkan bahwa hipotesis bahwa mengenai komunikasi perempuan. Ini. Perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibanding laki-laki dalam bentuk media. Kalau kita lihat yang di televisi kan kayak gitu. Kalau laki-laki spontan kayak gitu. Nah, ini menurut penelitian karena begitu. Perempuan lebih mudah memahami makna daripada laki-laki. Nah, ini. Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. Gitu ya. Jadi perempuan tuh lebih apa yang memahami laki-laki ketimbang laki-laki memahami perempuan. Nah, ini katanya gitu. Perempuan menciptakan cara-cara ekspresinya sendiri di luar sistem yang laki-laki dominan. Jadi di luar yang memang banyak didominasi laki-laki, dia akan mengekspresikan sendiri. Mungkin bareng teman-temannya atau apanya. Gitu ya. Nah, perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam tadi agak pengulangan ya. Kemudian perempuan mengalami konsepsi humoris yang berbeda dari laki-laki. Yalah, pasti berbeda lah. Oke. Profesionalisme media adalah berdasarkan gender. Kita lihat ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara konteks tadi ya, masa sekarang, masa yang saat ini ya, era abad 2000, era abad 21 ini ya, saya kira memang dalam pemberitaan media itu sebenarnya sudah tidak pilih-pilih lagi ya, mana laki-laki, mana perempuan. Asal mereka punya kemampuan gitu ya, asal mereka punya keahlian dan dianggap mampu gitu. Bu Susi Pujiastuti gitu ya, sebagai ahli kelautan misalkan, sering banget jadi narasumber. Sri Mulyani apalagi sebagai ahli keuangan. Atau siapa tuh ahli perencana keuangan tuh ya. Saya lupa namanya. Nah, itu juga sering jadikan ini gitu ya. Artinya sebenarnya memang saat ini memang sebenarnya sudah tidak memandang gender, lebih pada keahlian. Kalaupun itu berkaitan dengan laki-laki atau perempuan untuk pemilihan narasumber ya hanya kebetulan aja. Kalau saya sebenarnya begitu. Saya juga dulu begitu ketika liputan, saya tidak memilih ini pemain laki-laki atau enggak gitu. Tapi tadi berkaitan dengan ini orang punya kemampuan enggak? Kapasitas sesuai enggak dengan yang kita mau gitu. Dan memang kalau untuk presenter nih ya, ini ada hal yang menarik memang kecenderungannya. Dulu ketika membuat tayangan-tayangan yang berbau petualangan, traveling segala macam, itu laki-laki dijadikan sebagai presenter yang utama yang karena dianggap berani gitu ya. Nah, belakangan, nah teman-teman kalau perhatiin televisi deh, sudah mulai tuh presenternya atau pembawa acaranya adalah yang perempuan gitu. Karena dianggap lebih menarik. Lihat deh tayangan Trans 7 atau Trans 7 atau Trans TV ya, atau net gitu. Misalkan traveling menyelam atau segala macam, atau ke daerah-daerah ada yang makan makanan yang nggak jelas gitu, itu banyak sekarang udah wanita. Karena ternyata itu yang apa, tanya-tanya yang menguji adrenalin tersebut dianggap lebih menarik wanita gitu ya. Terlihat enak, lebih enak. Oh, ternyata wanita dia berani gitu. Nah, kalau kayak gitu sudah mulai banyak ya. Tapi memang kalau untuk acara yang tadi seperti saya bilang, sebelumnya ada acara masak, acara keluarga, so ibu dan anak, pokoknya mengenai anak itu pasti wanita yang megang gitu. Jarang banget misalkan untuk kita bicara mengenai tayangan anak gitu ya, itu adalah laki-laki yang digambarkan ayah dengan anaknya gitu. Jarang banget gitu ya. Pasti biasanya wanita. Karena yang dianggap dekat dengan anak adalah wanita, ibu. Gitu ya. Narasumber pemberitaan. Nah, ini tadi seperti saya bilang, sudah ada sebenarnya tidak ada mulai masalah gender lagi ya. Jadi sudah mulai profesionalitas dalam media gitu. Uni Lubis nih dulu menjadi direktur pemberitaan ATV gitu ya, terkenal banget nih. Dulu Uni Lubis tuh pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Panji Masyarakat. Panji Masyarakat adalah dulu salah satu majalah Islam yang sangat terkenal dulu. Ya, tapi dipimpin oleh seorang wanita. Isi news pemberitaan. Dan memang isu gender saat ini memang tidak menjadi perhatian utama dalam pemberitaan karena semua bidang saat ini sudah ada diskriminasi.
Sebenarnya gitu, sudah kita rasakan ya. Semua sama kedudukan, isu gender akan diangkat. Nah, isu gender ini akan diangkat pada hari-hari berkaitan dengan wanita, Hari Kartini, Hari Ibu, segala macam gitu ya. Wanita dalam pemberitaan menjadi bagian dari pemberitaan sebagaimana halnya laki-laki. Ya memang masalah gender ini agak cukup unik ya gitu ya. Karena memang selamanya yang diangkat masalah gender adalah masalah wanita gitu, masalah perempuan. Jadi seolah-olah ada ketidaksetaraan gitu ya dalam konteks media, dalam konteks komunikasi gitu. Ya walaupun sekarang sebenarnya kalau kita lihat di dunia yang kerja itu sebenarnya sudah pengotak-kotakan seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang kemudian media massa gitu ya, itu sudah tidak memegang peran yang lebih penting lagi gitu. Kenapa? Yang lebih penting sekarang adalah banyak penggunaan media-media sosial, new media. Itu menjadi memegang peran penting ketimbang media massa. Kalau saya bicara konteks media massa, saya bicara televisi, radio, media online, media cetak itu ya. Kalau saya bicara new media ya kaitannya dengan tadi media sosial gitu ya. Media sosial pun terbagi ada chat messenger, web messenger gitu. Apalagi sekarang sudah mulai muncul metaverse gitu ya. Nah, metaverse ini agak beda lagi ya karena dia lebih mencakup seluruh kehidupan manusia gitu yang coba diterapkan dalam dunia maya gitu ya. Gitu teman-teman. Kayaknya saya sudah habis ya. Baik teman-teman, sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa membuka kameranya dibuka dulu untuk saya ambil screenshot-nya. Silakan dibuka. Oke, sudah semua? Ya, baru laki-laki yang nggak buka nih. Oke. Trisna udah istirahat, Trisna ya Trisna. Indah udah istirahat Indah? Belum, Pak. Baru nyampe rumah ya? Udah sampai. Cuma tadi ada kegiatan lain. Oh, oke ya. Saya ambil screenshot-nya ya. 1, 2, 3. Saya save dulu gambarnya. Oke, saya ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Baik, teman-teman, ada yang mau tanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Silakan kalau mau tanyakan masalah gender dalam pemberitaan media. Ada yang mau tanyakan masalah ini? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Wahid. Iya. Kan Bapak menjelaskan tentang materi gender kan ya. Kan di zaman sekarang ini kan sering banget yang namanya mengkotak-kotakan gender kan. Salah satunya yang tadi Bapak jelaskan tentang pemakaian skincare yang harusnya digunakan kepada perempuan tapi ini kepada laki-laki gitu. Sebenarnya ada solusi tersendiri nggak sih Pak untuk mengatasi agar tuh masyarakat tuh lebih melek gimana caranya paham kalau sebenarnya tuh laki-laki juga harus sebenarnya laki-laki juga bisa begini tanpa apa ya, maksudnya enggak cuma perempuan aja gitu yang bisa memakai skincare atau apa gitu. Ya, sebenarnya gini teman-teman ya, itu berkaitan lagi dengan product knowledge lagi ya, pengetahuan tentang produk gitu. Sebenarnya kalau mau pintar ya pihak pengiklan, itu kaitannya bagaimana mengiklankan sesuatu itu kemudian bisa dipakai oleh semua gender gitu ya, tidak hanya perempuan misalkan. Misalnya dalam produk skincare ya, betapa pentingnya skincare itu tidak hanya buat perempuan aja, laki-laki juga butuh misalkan, butuh kulit yang bagus gitu ya, segala macam misalkan ya. Itu tinggal produk knowledge-nya bagaimana dia bisa mengiklankan dengan baik gitu. Yang kemudian nanti dimuat iklan itu di dalam media massa gitu. Nah, kalau sudah iklan berulang-ulang kan nanti akan
Oh kan termotivasi juga laki-laki ya. Oh ternyata penting juga ya buat laki-laki memakai skincare gitu ya misalkan. Gitu. Jadi tidak hanya perempuan aja gitu ya, tapi juga laki-laki gitu. Emang kamu pakai Wahid skincare? Enggak sih Pak, cuma Pakai kan kali aja. sejauh ini kebetulan saya merasakan, maksudnya cuma makainya facial wash Pak. Kan Oh, kebanyakan di zaman sekarang ini kan banyak nyinyiran-nyinyiran orang-orang tuh yang bilang, ah ngapain pakai facial wash, pakai ya mohon maaf mungkin banyak juga yang dengar kayak pakai air wudhu juga bisa kok gitu. ya kalau saya bilang kalau masalah itu masalah ini aja sih, product knowledge aja. Selama ini emang kan gini, baik pihak pengiklan maupun media massa itu melihat dari demand yang ada di masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian apa yang menjadi mungkin karena mereka melihat selama ini memang kebutuhan buat skincare misalnya tadi ya, itu menjadi banyak kebutuhan wanita, hingga kemudian disasarlah untuk iklan itu untuk wanita. Bidang tampilnya yang model iklan juga model iklan wanita segala macam, karena dia melihat yang mendominasi siapa dominannya kayak gitu. Mungkin itu kali Wahid ya. Walaupun saya yakin Oke, pihak baik. pengiklan juga menyadari ini produknya juga baik juga dipakai oleh laki-laki gitu. Tapi dia melihat yang porsi paksa terbesarnya itu siapa. Gitu. Makanya dia kemudian membuat iklannya seperti diperuntukkan buat wanita kayak gitu. Itu sih Berarti yang tergantung dari si pemilik produk tersebut betul gimana caranya harusnya dia masyarakat tuh pintar. terbuka juga Nah, gitu ya. betul. Kalau Oke. kan gini, kalau iklan kan, kalau kita ngasih buat produk knowledge yang baik gitu kan, kemudian dia terus menerus, mungkin orang-orang laki-laki akan menyadari, oh iya, kayaknya saya penting juga tuh pakai skincare gitu ya. Biar saya muka saya apa yang misalnya yang buat muka gitu nggak banyak jerawat, kulit saya juga mungkin nggak kasar, biar pasangan saya menjadi lebih senang misalkan. Kan bisa aja kayak gitu. Nah itu yang harus sering ditampilkan. Gitu. Ada muncul kesadaran, gitu, lama kelamaan ya si konsumen media ini gitu. Itu sih. Ya. Oke, berarti lebih kepada edukasi kali ya Pak ya, Betul sekali. iklannya gitu. Iya, Oke, betul. baik Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Ya, sip. Ada lagi teman-teman yang bertanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita sudahi ya program kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya tadi siang sudah ketemu Mak si Trisna, ada acara tuh ya. Trisna, Indah. Saya kalau manggil Iya, Pak. Indah tuh ingat tahu Trisna aja manggilnya. Nanti budekan lagi. Baik, kita aja teman-teman ya. Sama-sama kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.